Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita berada di penghujung muqaddimah dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Setelah itu baru kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala masuk dalam intinya, yaitu menjelaskan tentang tiga landasan utama. Yang pertama tentang mengenal Allah, yang kedua mengenal agama, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Muhammad bin Wahhab berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Dan ini adalah bentuk doa, dan kita sudah sebelumnya juga Syekh Muhammad bin Wahhab memberikan doa kepada orang yang membaca risalahnya, ya. Dan ini subhanallah kebiasaan yang saya sering lihat di Arab Saudi. Kalau mereka telepon itu doa terus. Jadi sebelum bicara itu doa, ayah kepada anak, anak kepada ayah. Itu suatu hal yang biasa bagi mereka, ya, suatu hal yang biasa bagi mereka. Sehingga ketika mereka menulis surat kepada keluarga juga diiringi dengan doa. Sampai sekarang kalau saya telepon kawan-kawan saya dari Arab Saudi, selalu dibuka dengan doa. Selalu, itu suatu hal yang jadi kebiasaan mereka, dan itu kebiasaan yang baik. Kalau kita di Indonesia, kadang kita telepon anak saja kita buka dengan doa, rasanya canggung. Apalagi anak kepada orang tua, mendoakan orang tua, rasanya canggung karena tidak biasa. Ini adalah kebiasaan baik yang harusnya kita kembangkan, ya, karena itu adalah kebiasaan Islami, yaitu mendoakan orang yang kita ajak berbicara, baik orang tua maupun anak maupun kerabat maupun kawan. Di sini Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala mendoakan orang yang baca risalahnya. Dia berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah wahai sang pembaca, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatannya. Anal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sungguhnya al-hanifiyah, yaitu millah Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan bagi Allah agamanya, ya. Saya menjelaskan tentang apa hakikat daripada millah Ibrahim, ya. Millah Ibrahim sampai kita tatkala zikir pagi petang, ya, kita juga berdoa, ya asbahna ala fitratil Islam wa dini nabiyina Muhammad wa millati abina Ibrahim. Setiap pagi kita mengatakan alhamdulillah Allah yang telah menjadikan kita berada di atas millah Ibrahim. Pagi dan petang kita mengucapkan doa tersebut, ya. Karena millah Ibrahim adalah al-hanifiyah. Al-hanifiyah, ya, secara bahasa dari ahnaf adalah condong. Jadi hanif itu bukan artinya lurus, tapi artinya condong. Orang Arab dulu yang kaki saling menjauh, kaki X, ya, yang saling menjauh disebut dengan orang yang ahnaf, yaitu kakinya menjauh dengan yang lainnya, disebut dengan ahnaf. Sehingga maksud daripada hanif adalah agama yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Dia selalu condong kepada tauhid dan selalu jauh dari kesyirikan. Jadi bukan sekedar lurus, tapi dia bahkan condong kepada tauhid dan selalu menjauh dari kesyirikan. Itu namanya al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Itu millah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam spesial, ya. Ibrahim alaihissalam, ya. Spesial. Kenapa spesial? Di antaranya, ya, karena, ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya. Nabi SAW untuk mengikuti ajarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi' millata Ibrahim hanifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, fattabi'." Wahai Muhammad, ikutlah millah Ibrahim yang hanif, ya. Demikian juga Allah perintahkan kepada kita.
kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah kalian, kepada kita juga, ikutilah kalian millah Ibrahim. Ya, mungkin yang bertanya, ya Ustaz, bukankah Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada Nabi Ibrahim? Benar, memang Nabi Muhammad lebih afdal daripada Ibrahim. Tetapi Ibrahim alaihissalam secara sejarah dia lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Ibrahim ya lebih dahulu dari Nabi. Maka Nabi disuruh ikuti. Bahkan Ibrahim adalah kakek Nabi alaihissalam. Kakek Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Ya, semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan Nabi SAW adalah orang Quraisy. Dan Ibrahim alaihissalam di antara kespesialannya dialah ya yang pertama diberi gelar Khalilur Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Khalil artinya kekasih. Tentu setelah itu yang mendapat predikat gelar Khalil adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW berkata, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya. Kenapa Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Banyak keistimewaannya karena dialah yang sendirian bertauhid ketika itu. Dialah yang sendirian bertauhid ketika semua orang dalam kondisi musyrik, dia bertauhid di negerinya, dia sendirian. Nanti baru kemudian Nabi Lut beriman kepadanya, fa amana wa amana lahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim karena Nabi Lut ada hubungan saudara dengan Ibrahim. Kemudian dia menikah dengan Sarah bertauhid. Tapi waktu itu dia sendirian di kampungnya, di negerinya, satu negeri semuanya dia bertauhid sendirian dan dia tidak peduli. Tetap mendakwakan tauhid. Ayahnya menentangnya, satu negeri menentangnya dan dia bersendirian tegak dan dia tidak peduli. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah yang berdebat dengan penyembah berhala. Dialah yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Cari masalah Nabi Ibrahim. Berhala. Kemudian dialah yang berdebat dengan penyembah benda-benda langit. Menyembah benda-benda langit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau kita boleh katakan bapak tauhid. Dia adalah bapaknya para nabi, tapi dia luar biasa diberi gelar dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan tauhid. Dan banyak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana saya pernah jelaskan dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena dia adalah agama yang spesial, ya, adalah ajaran yang spesial, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti Al-Hanifiyah. Disinilah Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang Hanifiyah. Apa hakikat dari Hanifiyah? Ya, yaitu millat Ibrahim. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim juga, ini yang mungkin terakhir saya agar tidak terluputkan. Nabi Ibrahim ya, diakui oleh Yahudi, Nasara, musyrikin Arab, dan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena nenek moyang Yahudi Nasara adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak keturunannya adalah seluruh Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya. Makanya Yahudi ngaku mereka ngikut Nabi Ibrahim, Nasara ngaku mereka ngikut Ibrahim, musyrikin juga, musyrikin Arab, Quraisy. Semua Quraisy keturunan Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab, ya,
Umayyah bin Khalaf, ya, semua musyrikin Arab yang Quraisy. Arab itu banyak kabilah. Di antara kabilah Arab adalah Quraisy. Dari Adnan, kemudian Adnaniyun, dan mereka kembali menasabnya kepada Ismail bin Ibrahim. Sehingga Ibrahim adalah sosok yang diakui oleh seluruhnya, diakui oleh Yahudi, Nasara, musyrikin Arab, dan juga tentunya oleh kaum muslimin. Makanya Allah turunkan ayat untuk membantah mereka semua. Allah turunkan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan wa ma kana minal musyrikin." Bukanlah Ibrahim Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia hanif dan dia juga bukan musyrik, bantah semuanya kecuali Islam, ya, kecuali Islam. Sehingga perlu dijelaskan apa itu millah Ibrahim, yang hakikat millah Ibrahim itu apa? Yang kita semua disuruh ikut. Yahudi disuruh ikut ke Ibrahim, Nasara disuruh ikut kepada Ibrahim, orang-orang Quraisy disuruh ikut kepada Ibrahim, kaum muslimin juga disuruh ikut kepada Ibrahim, Nabi disuruh ikut kepada Nabi Ibrahim. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Inilah hanifiyah. Adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama baginya. Itulah tauhid, ya. Itulah hakikat daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tidak menyembah apapun, tidak menyembah berhala, tidak menyembah benda-benda langit. Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagaimana hanya beribadah kepada Allah semata. Sampai dia harus bertentangan dengan ayahnya, bertentangan dengan negerinya, satu negeri, bahkan harus dibakar oleh Raja Namrud, dan dia tidak peduli. Dia harus berhijrah meninggalkan negeri ini ke negeri yang sana, dan dia tidak peduli. Yang penting dia menjalankan tauhid. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, yaitu apa? Tauhid. Ini adalah tauhid. Beribadah kepada Allah saja semata namanya tauhid. Tauhid kalau bahasa Indonesia artinya pengesaan. Pengesaan Allah. Ya. Allah telah memerintahkan seluruh manusia untuk bertauhid. Kemudian Allah menciptakan mereka untuk itu. Jadi Allah perintahkan orang-orang untuk bertauhid. Allah ciptakan mereka untuk bertauhid. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita diciptakan untuk bertauhid? Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun, ini liya'buduni. Apa maknanya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ya'budun ay yuwahhidun. Dan makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku. Ya. Jadi inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita disuruh untuk mengikuti agama tersebut. Ya. Dan ini diperintahkan jin manusia, seluruh jin dan juga seluruh manusia. Ya. Inilah dua makhluk yang dibebani untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, kelanjutan dari penjelasan tentang milah Ibrahim, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perkara terbesar. Dan ini adalah dakwah seluruh para anbiya. Ya, seluruh nabi berdakwah. Ya, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad arsalna wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud yang menyeru kepada kaum Ad setelah kaum Nabi Nuh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Nuh alaihissalam juga menyeru kepada kaumnya untuk tauhid. Makanya kaumnya mengatakan la tazaruna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Sekali-sekali kalian jangan ikut dengar perkataan Nuh, jangan tinggalkan persembahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 nama berhala. Jangan tinggalkan penyembahan terhadap berhala tersebut. Kenapa? Karena Nabi Nuh menyuruh mereka untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kaum Samud juga demikian. Wa ila Thamud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Saleh yang menyeru agar menyembah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan. Semua nabi seperti itu.
Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Oleh karenanya, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya. Dan ini tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk bertauhid. Seorang yang mengerti akan hal ini, bahwasanya kita diciptakan untuk tauhid, maka tauhid senantiasa berada dalam benaknya. Dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Saya ke sana kenapa? Karena Allah atau bukan. Saya senyum kepada orang tua karena Allah atau bukan. Saya bekerja karena Allah atau bukan. Saya mengurus anak istri karena Allah atau bukan. Semua gerak-geriknya dia tahu karena dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Segala kegiatannya bisa dia rubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sadar tentang tujuan dia diciptakan di alam semesta, yang betapa banyak orang lalai dari akan hal ini. Apa tujuan mesti diciptakan di alam semesta? Allah ciptakan kamu, tidak ada tujuan? Ada. Tujuannya apa? Liyuwahhidun, liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Oleh karenanya seharusnya konsentrasi dakwah para dai, ya para dai silakan berdakwah dengan berbagai model dakwah mereka. Ada yang berdakwah tentang akhlak, ada yang berdakwah tentang sirah, ada yang berdakwah tentang ekonomi, ada yang berdakwah tentang macam-macam, terserah. Tetapi dia harus fokus, jangan lupa bahwasanya substansi dari segala dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Itulah tujuan utama Allah mengutus para rasul. Itulah tujuan utama kita berdakwah, melanjutkan perjuangan para rasul. Apapun yang kita dakwahkan, substansi utamanya adalah bagaimana agar Allah diesakan. Apa itu tauhid? Kemudian inilah definisi tauhid. Definisi tauhid, pengesaan, ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya semua ibadah hanya untuk Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Inilah definisi daripada tauhid. Kemudian sebaliknya, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Perkara yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan, asyirku, ya. Karena dia dosa yang paling besar. Apa definisi daripada kesyirikan? Jelas, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Definisi kesyirikan. Ini penting. Yaitu apa? Perhatikan, engkau berdoa, itu berdoa di sini maksudnya beribadah. Karena doa disebut juga beribadah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Ini sudah sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Ketahuilah para bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik dalam bahasa Indonesia artinya menyekutukan. Menyekutukan yaitu menduakan, mentigakan, mengempatkan, intinya menyekutukan. Disebut dengan syirik. Makanya kalau syarikat adalah kerjasama antara beberapa orang membentuk syarikat, ya. Nah, namanya syirik. Syirik itu bukan berarti seorang tidak beribadah kepada Allah. Syirik itu bukan ateis secara bahasa. Syirik itu bukan ateisme. Syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah. Tapi syirik adalah Anda beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Berarti Anda mengambil sekutu untuk menggandengkan dengan Tuhan. Itu namanya kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallah, dosa yang paling besar adalah engkau beribadah kepada selain Allah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau mensekutukan, wa huwa khalaqak, padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Jadi, saya ulangi lagi, namanya syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah. Bukan ateis, tapi namanya syirik secara bahasa adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau beribadah kepada selain Allah juga. Sehingga engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kalau kita baca sejarah mereka beribadah, mereka umrah, mereka haji, bahkan Nabi sebelum berhijrah, Nabi tiap tahun pergi ke Mina berdakwah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah saja. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad mau jadikan Tuhan yang banyak cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan, kata mereka. Mereka mendapati nenek moyang mereka berbuat kesyirikan. Ketika Nabi suruh untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, Allah saja, mereka heran. Tapi mereka beribadah kepada Allah.
Makanya mereka tawaf, mereka haji, ya. Sampai dalam tawaf mereka bertalbiyah dalam Sahih Muslim, kata mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama seperti kita. Kami menyambut panggilanmu ya Allah. Kami menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ketika Nabi mendengar perkataan mereka bertalbiyah, kata Nabi, wailakum qad, sudah cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Ternyata mereka tambah, kata mereka, illa syarikan huwalak tamliku huwa malak, kecuali sekutu yang milikmu, yang kau izinkan, ya, yang kau menguasainya dan dia tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk umrah, untuk haji. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan, yang kau miliki, ini tidak memiliki apa-apa. Ya. Mereka pun dalam ucapan tersebut mereka mengakui bahwasanya sekutu ini hanya izin dari Allah, dia tidak menguasai apa-apa. Allah yang menguasai segalanya. Tapi intinya itulah namanya kesyirikan. Jadi kalau ada orang salat, mungkinkah orang salat dia syirik? Mungkin. Dia salat, tapi dia ternyata minta kepada kuburan, penghuni kubur. Berarti dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Bisakah orang menyembelih berbuat kesyirikan? Bisa. Di hari Idul Adha dia menyembelih untuk Allah, di hari lain dia menyembelih untuk jin, maka dia berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Bisakah seorang syirik dalam tawakal? Ya bisa. Dia tawakal kepada Allah tapi dia tawakal kepada makhluk, tawakal kepada jimat, tawakal kepada bosnya, tawakal hatinya dia tawakal kepada makhluk. Jadi intinya syirik itu, perhatikan ini definisi yang penting, yaitu engkau beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Selain beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada selain Allah. Tauhid berlawanan dengan syirik. Tauhid ingin engkau hanya beribadah semata-mata untuk Allah, tidak boleh bersama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Perhatikan sini. Jangan berbuat syirik sama sekali. Ini syai'an, kalau dalam usul fikih, ini memberi faedah keumuman. Memberi faedah keumuman. Karena dia adalah, ini usul fikih, nakirah dalam konteks larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini nakirah dalam bentuk konteks larangan. Demikian juga, wala tusyriku ini sendiri juga memberi keumuman. Keumuman juga. Karena setiap fiil mengandung masdar, ya, yang nakirah, yaitu wala tusyriku isyrakan, jangan kau berbuat syirik sama sekali. Sehingga kalau kita mau artikan secara letterlek, jangan kau berbuat syirik. Ini kalimat wala tusyriku bihi syai'a, ini wala tusyriku bihi syai'a. Kalau kita mau terjemahkan secara sederhana dalam bahasa Indonesia, artinya dan janganlah kalian, ya, menyekutukan Allah dengan apapun, ya, dalam bentuk syirik apapun. Di sini ada dua keumuman. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, jangan kalian menyekutukan Allah dalam bentuk syirik apapun. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun, maksudnya termasuk tidak boleh apakah kalian menyekutukan Allah dengan nabi, tidak boleh, malaikat, tidak boleh, ya, wali, ya, pohon, batu, ya, jin, ya, mayat, ya, ini semua nggak boleh. Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada nabi, tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada wali, pohon, batu, jin, mayat, semua nggak boleh. Kemudian juga kalian tidak boleh berbuat syirik apapun, ya, baik syirik akbar, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar, syirik jali, syirik yang jelas, dan lain-lain, segala bentuk kesyirikan. Ini, yang ini diambil dari ini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Adapun yang ini diambil dari ini. Adapun yang ini, ya, diambil dari ini. Ininya ini kalau kita jelaskan secara
tafsiran menurut bahasa Arab. Jadi intinya kalau kita ingin tahu milah Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita disuruh untuk mengikuti milah tersebut, bertauhidlah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, ya, dan jangan berbuat syirik dalam bentuk apapun. Itulah hakikat daripada milah Ibrahim, ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan, ya. Sekarang baru kita masuk pada inti, ya. Inti kita akan bahas 3 perkara tentang Allah, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Tentunya saya ingin ingatkan kepada para ikhwan, para bapak, ibu-ibu, bahwasanya usul salasah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dan untuk sebagai risalah paling termudah, maka dia datang dalam bentuk global saja, tidak terperinci. Dan kita pun demikian, tatkala kita menjelaskan kita akan secara global, karena kalau ingin lebih tinggi kita akan bahas buku-buku yang lain yang ditulis oleh beliau, ya. Jadi kita akan jelaskan secara global 3 perkara yang utama untuk kita pelajari. Beliau berkata, fa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, mal usul salasah allati yajibu al insan ma'rifatuha. Apakah 3 perkara yang wajib bagi manusia untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Ya. 3 perkara ini apa yang wajib kita ketahui? Maka jawabannya fakul, katakanlah ada 3 perkara. Ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu mengenal seorang hamba mengenal Rabbnya. Hamba mengenal Rabbnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wadinahu, agamanya. Mengenal agamanya. Yang ketiga, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 perkara yang wajib bagi seorang untuk mengenalnya. Yang pertama adalah mengenal Tuhan, yang kedua mengenal agama, yang ketiga adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sudah kita jelaskan 3 perkara inilah kenapa dikatakan wajib, 3 perkara ini karena 3 perkara inilah yang merupakan ujian pertama, ujian itu fitnah. Fitnah pertama setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal. Ya. Yaitu di kuburan. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur. Karena malaikat munkar dan nakir ketika kita meninggal yang ditanya 3 perkara ini. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa Tuhanmu? Ini 3 pertama. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka setelahnya lebih mudah. Ya, makanya Nabi pernah berkata, al-qabr ya awalu manazilil akhirah, adalah tahapan pertama dari akhirat, ya. Terminal pertama dari akhirat kuburan. Siapa yang selamat di kuburan, terminal berikutnya dia lebih selamat. Siapa stasiun pertama tidak selamat, yang selanjutnya lebih parah. Nah, ujian pertama kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir 3 pertanyaan disebut dengan fitnatul qabr. Ya, kalau kita bisa jawab ini, siapa agamamu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agama Islam? Siapa Nabi Muhammad SAW? Maka kita akan setelah itu lebih mudah kita untuk menghadapinya. Namun sudah saya ingatkan bahwasanya ini hanya bisa dijawab dengan iman. Iman, ya. Bukan ilmu dan wawasan semata. Wawasan semata. Seorang yang dia sehari-harinya selalu di benaknya Allah, agama, Nabi, itu yang bisa menjawab.
Makanya kenapa saya katakan tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata? Karena buktinya orang munafik tidak bisa jawab. Buktinya dalam hadis disebutkan orang munafik apalagi kafir tidak bisa jawab. Padahal kita tahu orang munafik tahu betul siapa Nabi SAW. Kata dalam hadis kata Nabi, wa ammal munafik. Adapun orang munafik ketika ditanya, man dzal ladzi ursila ilaikum? Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Maka dia berkata, sami'tu an-nas yaqulun faqultuhu. Dia berusaha ingat. Aku dengar orang-orang bilang, aku ikut-ikutan. Tapi dia enggak bisa bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Padahal orang munafik, kalau kita baca biografi orang munafik di zaman Nabi, mereka apa? Mereka KTP-nya Islam. Mereka sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Mereka dengar ceramah Nabi SAW. Mereka tahu Nabi nasabnya. Mereka ngerti betul. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu betul siapa Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa peperangan, orang munafik pada ikut bersama Nabi SAW. Dengar ceramah Nabi. Siapa bilang mereka tidak tahu Nabi? Mereka tahu Nabi, benar-benar tahu. Tetapi ketika di dalam kondisi yang mengerikan di hadapan malaikat mungkar dan nakir, wawasan tersebut tidak bisa muncul. File tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab. Padahal kalau wawasan mereka punya. Sehingga mereka mengatakan, seakan-akan kata sebagian ulama, mereka yatahassarun, yaitu mereka sangat menderita, seakan-akan mereka pernah tahu tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita dikasih pertanyaan, kita mau jawab, kalau kita nggak tahu ya sudah. Tapi kita kayaknya tahu, tapi kita nggak bisa jawab. Berusaha untuk ingat, filenya hilang. Sementara malaikat mungkar dan nakir siap untuk menghantam mereka. Ya. Sama kalau kita tanya orang kafir hidup sekarang, tanya siapa agamanya orang Islam, mereka bisa siapa Tuhannya orang Islam, mereka akan jawab dengan lantang Allah. Orang kafir aja sekarang sudah pandai bilang alhamdulillah, sudah pandai pilih orang kafir sekarang. Ada sedikit alhamdulillah. Kita yang dengar kira orang muslim, ternyata orang kafir. Sebagian mereka bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un, padahal orang kafir, ya. Tanya siapa Tuhan orang Islam, mereka jawab Allah. Siapa Nabi orang Islam? Muhammad. Mereka tahan apa agamanya orang Islam? Islam. Tapi nanti dia alam barzakh mereka tidak bisa jawab. Makanya yang ini harus kita pelajari sebagai tahapan pertama, kita pelajari, kita kenal betul siapa Tuhan, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan, siapa itu Nabi untuk kita jalankan wasiat-wasiatnya, sehingga mendarah daging dalam tubuh kita, ketika kita dalam alam barzakh ditanya kita bisa jawab. Itu maksudnya. Makanya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah mengatakan perlu kita mengenal 3 perkara ini. Baik. Selanjutnya, fa idza qila laka mar rabbuk. Fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Faqul, katakanlah. Maka katakanlah, Rabbi Allahu alladhi rabbani. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku. Wa rabba jami'il alamin, dan telah mentarbiyah seluruh alam semesta. Dan telah mentarbiyah seluruh alam semesta. Bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat-nikmat dan karunia-karunianya. Nikmat dan karunianya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Baik. Kalau kau ditanya, siapa Rabbmu? Katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku. Apa maksudnya mentarbiyahku? Rabb dari rububiyah, ya. Jadi Ar-Rabb secara bahasa Arab, Ar-Rabb itu berasal dari Ar-Rububiyah. Rububiyah di antara maknanya adalah At-Tarbiyah. Tarbiyah itu kita ngerti. Kalau kita mentarbiyah anak, coba dari kecil kita perhatikan, segala kebutuhannya kita penuhi, kita ayomi secara bahasa Indonesia, itu artinya tarbiyah. Nah demikian pula Allah mentarbiyah kita. Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada.
Allah beri prasarana kepada kita, Allah memberikan kita segala kebutuhan, Allah menjadikan kita besar, Allah menjadikan kita berakal, maka dialah yang berhak untuk kita sembah. Dan itu bukan cuma berlaku pada kita, bukan berlaku pada saya, berlaku pada seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan antum seluruhnya. Allah beri kemampuan kepada antum berfikir, melihat, memandang, mendengar, ya. Itulah Rabb kita. Dialah yang mentarbiah kita. Mentarbiah kita, mengurusi, kalau bahasa Indonesia apa? Mengurusi kita. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian dipenuhi segala prasarana. Dan lain-lainnya. Ya, ini namanya Rabb. Dialah Ar-Rabb. Ya. Kalau kita artikan secara bahasa Arab, para ulama menjelaskan Rabb itu sifat rububiyah Allah, kembali kepada 3 perkara. Sifat rububiyah kembali kepada 3, yaitu yang menciptakan. Karena dia yang menciptakan, dia yang menguasai, memiliki, menguasai. Dan dia pula yang mengatur, tadbir, mengatur seluruhnya. Mengatur seluruh alam. Maka, dia adalah Rabbku dan Rabb seluruh alam semesta. Bini amihi. Dan dia mentarbiah kita dengan nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Karena Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam semesta, al-alamin maksudnya seluruh alam semesta, baik selain Allah semuanya disebut alam. Hewan, manusia, tumbuhan, jin, malaikat semua disebut alam. Karena Allah yang telah menciptakan alam semesta dan mengurusi alam semesta seluruhnya, wa huwa ma'budi, maka dialah sembahanku. Dialah sesembahanku. Dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan lain bagiku selain dia. Selainnya. Ini jelas. Ini konsekuensi, kata para ulama, konsekuensi dari tauhid rububiyah kepada tauhid al-uluhiyah. Ya. Ini adalah bentuk, ya, bentuk konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah? Tauhid rububiyah artinya meyakini, tauhid rububiyah artinya meyakini hanya Allah yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Namanya tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Tauhid rububiyah karena kita meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah mengatur alam semesta, maka mensekuensikan kita harus mentauhidkan uluhiyah, itu hanya Allah yang kita sembah. Hanya Allah yang kita sembah. Ini perkara yang sangat logis, perkara yang sangat logis. Kalau yang mengandung kita ibu kita, yang mengandung kita ibu kita, yang menyusui kita ibu kita, yang semuanya ibu kita, kemudian kita bagaimana kita berbakti kepada ibu yang lain? Hanya ibu kita yang berbakti karena dia yang mengandung kita. Ya. Ya, gampangnya, kalau ada seorang wanita kita yang ngelamar, kita yang kasih semuanya kebutuhan, yang kita biayai dia ke salon, kita kasih makan dia semua, ternyata dia melayani suami yang lain, kurang ajar namanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, memberikan kita segalanya, maka dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kalau ada yang ikut-ikutan menciptakan kita, silakan kita sembah dia juga. Kalau ternyata wali-wali, sunan-sunan, Nabi Isa, Nabi Muhammad ikut menciptakan kita, kita sembah itu nabi-nabi. Kalau malaikat Jibril ikut menciptakan kita, ikut menciptakan alam semesta, ikut menciptakan oksigen, ikut menciptakan matahari, kita sembah itu malaikat. Tapi tidak ada satupun yang ikut serta dalam hal rububiyah Allah. Yang menciptakan Allah sendiri, yang menguasai Allah sendiri, yang mengatur alam semesta Allah sendiri. Terus yang lainnya diatur, diciptakan. Apakah berhak untuk kita sembah? Tidak boleh sama sekali. Ini semua logis. Makanya orang-orang yang kemudian mereka membuat kesyirikan, otak mereka nggak jalan. Gimana mereka menyembah mayat, beribadah, nangis-nangis kepada mayat, mayat nggak bisa apa-apa. Ketika dia masih hidup, saya tidak boleh kita sembah, apalagi sudah mati tidak bisa apa-apa.
Malaikat saja Jibril, malaikat Mikail pengatur awan, pengatur hujan tidak boleh kita sembah padahal dia benar-benar ngatur. Kenapa tidak boleh kita sembah? Karena dia mengatur karena perintah Tuhan, perintah Allah yang berhak kita sembah yang memerintahkan dia. Apalagi yang tidak memerintahkan apa-apa, apalagi yang tidak mengatur apa-apa. Jadi ini perkara yang sangat logis. Kalau Anda meyakini hanya Allah yang menciptakan Anda, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dalilnya? Dan ini diantara keistimewaan usul salasa selalu disertai dengan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Puji hanya untuk Allah. Artinya apa? Yang berhak dipuji dari segala sisi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak benar-benar dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya yang berhak dipuji. Dipuji hanya Allah. Yang berhak dipuji dari segala sisi. Dari segala sisi. Sisi hanya Allah. Saya perhatikan Allah yang alhamdulillah segala puji yang berhak hanya dipuji hanyalah Allah. Yang lain ya, hanya dipuji. Kenapa dipuji? Karena dia bisa ini, bisa anu, yang bikin dia bisa begitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harusnya yang berhak dipuji adalah menciptakannya. Makanya kalau kita lihat orang menakjubkan, kita bilang Masya Allah. Karena kita tahu kita kagum sama dia. Tapi yang buat dia seperti itu siapa? Allah. Makanya kita bilang Masya Allah tabarakallah. Sungguhnya pujian yang seharusnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia kita puji, tapi seharusnya yang sungguhnya berhak dipuji hanya Allah. Yang kedua, kita muji seorang tapi dari sisi lain kita tidak puji. Dia pasti ada kekurangannya. Yang sempurna dalam segala hal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang berhak untuk dipuji. Siapakah Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ini dalilnya. Apa yang alamin apa? Alamin adalah semua selain Allah. Disebut adalah al-alamin. Apakah jin, manusia, malaikat, rembulan, matahari, ya, pohon, hewan, semuanya selain Allah. Kemudian Syekh Abdullah mengatakan, wa kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah disebut alam. Alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku salah satu dari bagian alam. Bagian alam tersebut. Kemudian beliau lanjutkan, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jika ditanya kepadamu, dengan apa kau mengenal Tuhanmu? Ini pertanyaan penting ya. Dari mana kau mengenal Tuhanmu? Dari mana? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya. Dengan ayat-ayatnya. Dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Di antara ayat-ayatnya adalah apa? Siang, malam, matahari, rembulan. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 langit, 7 lapisan langit. Bumi yang 7 lapisan. Apa yang ada di antara keduanya? Di antara keduanya. Tapi di sini Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala mulai masuk dalam pembahasan penjelasan tentang Rabb. Pertanyaan, bima arafta rabbak, dari mana kau mengenal Rabbmu?
Maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di sini Syekh Abdul Wahab membedakan antara ayat-ayat. Mereka menjelaskan ayat-ayat, semua ayat-ayat termasuk dari makhluk. Tapi ayat-ayat adalah makhluk yang spesial. Seperti malam, siang, matahari, rembulan. Yang kita melihat secara langsung menunjukkan adanya Tuhan. Ini mungkin maksud dari Syekh Abdul Wahab. Adapun makhluk yang biasa, makhluk bumi, langit, dan apa yang di antara keduanya, semuanya adalah termasuk makhluk. Ini makhluk spesial ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan melihat ayat-ayat dan makhluk-makhluknya, maka kita tahu adanya Tuhan. Ya, adanya Tuhan. Saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda ya, adanya Tuhan, tapi sepertinya waktunya tidak pas. Mungkin kita lanjutkan nanti pekan sebulan lagi ya. Kita lanjutkan tentang, karena itu pembahasan sangat penting. Bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda dengan melihat alam semesta ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan masalah ma'rifatullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.